Ya, pemirsa Suara NTT kembali lagi bersama saya Mr. Alopada. Uh, Kali ini kita akan mengupas sedikit terkait dengan wacana pilkada tertutup atau pemilihan kepala daerah dalam hal ini gubernur, bupati, wali kota oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Isu ini sebenarnya sudah cukup masif dibicarakan ke publik, ada yang pro, ada yang kontra. Namun hari ini podcast Suara NTT akan menghadirkan seorang bintang tamu yang masih sangat muda, aktivis muda, tetapi punya pola pandang yang luar biasa terkait dengan isu-isu nasional. Untuk itu hari ini kita akan mengupas tuntas bersama dengan Ketua Ikatan Mahasiswa Timur Tengah Selatan, Pak Reynal Usfunan. Apa kabar? Baik, Bung. Luar biasa ya. Bahwa Siap. akhir-akhir ini saya melihat Pak Ketua Ikmas begitu responsif terhadap isu-isu sosial. Begitu pula isu-isu nasional yang mengarah pada kepentingan publik, kepentingan rakyat. Dan hari ini ada satu isu menarik yang makin masif dibicarakan. Namun pada kesempatan ini kita akan membahasnya, tetapi saya ingin memberi sedikit gambaran terkait dengan isu ini bahwa isu pilkada tertutup ini Pak Reynal, menurut keyakinan saya 99% akan terlaksana seperti itu. Alasannya sederhana. Ada beberapa partai besar yang sudah menyatakan sikap dukungan. Dan per hari ini hanya ada satu partai, dalam hal ini PDI Perjuangan, yang masih menolak terkait dengan wacana itu. Nah, kalau kita lihat dalam sistem demokrasi kita, sistem pengambilan keputusan di negara Indonesia, maka tak bisa dipungkiri. 99% wacana ini akan terjadi di 2029. Bagaimana merespon itu Pak Rena dari sisi aktivis yang masih muda? Oke, baik. Terima kasih Bung Mel. Selamat malam untuk kita semua pemirsa yang menonton podcast ini. Jadi baik, Pak Mel, berkaitan dengan isu yang kita angkat ini memang cukup menarik. Cukup menarik karena ini bagaimana kita melihat soal sudah selayaknya kita sebagai aktivis memberikan respon terkait bagaimana ini soal kebijakan besar yang bisa mengganggu pada hak-hak dasar masyarakat itu sendiri. Jadi sudah selayaknya kita mahasiswa, aktivis yang berlabel aktivis ini kita berbicara soal itu. Nah, kalau tanggapan saya secara garis besar dulu berkaitan dengan isu ini, ya kita kembali lagi melihat soal sejarah. Bahwa pemilihan kepala daerah oleh DPR ini bukan satu hal yang baru, tentunya. Kita bisa melihat dari Orde Lama, yang dimana itu ditunjuk oleh presiden, kemudian diperjuangkan lagi sampai pada Orde Baru ditunjuk oleh DPR, bukan ditunjuk ya, tetapi dipilih oleh DPR. Kemudian pada saat perjuangan reformasi di tahun 1998 lahirlah satu kebijakan yang pemilihan secara langsung di tahun 2004. Ya. Jadi ketika kalau suatu wacana yang kita lihat diangkat ke publik sampai mengganggu banyak pemikiran-pemikiran, artinya bahwa ini kita bisa melihat bahwa ini satu kemunduran yang serius. Bagaimana terjadi pengkhianatan terhadap perjuangan yang dibangun 1998 yang sudah memberikan hak penuh kepada masyarakat untuk menentukan pemimpinnya di daerah, tetapi saat ini coba dibangun untuk bagaimana pemilihan itu dipersempit lagi dan tidak transparan. Jadi mungkin dari sisi aktivis kita melihat itu sebagai satu tantangan juga bagi kita. Bagaimana kita mempertimbangkan secara akademik, bagaimana kita melihat secara normatif, dan bagaimana kita melihat pertimbangan-pertimbangan apa yang didasari daripada partai-partai pendukung mungkin atau yang mengangkat wacana ini, supaya kita bisa lihat apakah studi empirisnya ini memang menjawab alasan-alasan dasar dari perkumpulan yang pro terhadap wacana ini. Mungkin itu dulu secara garis besar. Menarik Pak Reynal. Ini memang
wacana pemilihan tertutup ini menjadi isu yang walaupun banyak pihak menganggap dalam tanda kutip ya bahwa pilkada masih jauh, Iya. tetapi kalau dilihat dari situasi hari ini makin masif dibicarakan dan ada beberapa partai besar yang sudah menyatakan sikap. Nah, ini yang menjadi penting. Nah, mungkin kita perlu melihat dari sisi-sisi normatif. Iya. Seberapa urgennya, Ah, seberapa urgennya wacana ini dalam konteks Indonesia sebagai negara demokrasi. baik. Apakah mengambil hak masyarakat atau memang secara normatif ada ruang untuk melakukan perubahan terhadap undang-undang pemilu. Ya, baik. Jadi ketika kita bicara soal normatif, artinya bahwa kita bicara soal regulasi ya. Dari yang paling tinggi soal undang-undang dasar sampai pada undang-undang terkait yang mengatur soal. Namun di sini kita berbicara soal sistem. Nah, karena yang terjadi perubahan sistem. Tetapi yang kita harus kaji secara akademik dan secara normatif itu soal haknya. Hak daripada masyarakat. Karena apa? Kalau kita melihat dari undang-undang dasar pasal 1 ayat 2 yang berbunyi di mana kedaulatan rakyat kedaulatan tertinggi ada di tangan rakyat dan dilakukan berdasarkan undang-undang dasar itu sendiri. Kemudian kalau kita mau lihat soal hak memilih, sebenarnya hak memilih dan dipilih itu sebenarnya merupakan hak dasar daripada masyarakat itu sendiri. Di mana dia berhak untuk menentukan arah kekuasaannya kemana. Di mana dia berhak untuk menentukan siapa yang memimpin dia di daerah mana begitu. Terus kemudian kalau kita mau lihat hak memilih, sebenarnya ini berkaitan dengan HAM juga Pak Men. Karena kalau kita mau lihat dalam 3 generasi HAM itu, generasi HAM yang pertama bicara soal civil and political rights atau HAM sipil dan HAM politik. Nah, hak memilih untuk dipilih dikategorikan di dalam HAM politik itu. Yang dimana HAM politik itu bukan hanya sekedar regulasi yang dibangun melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005, tetapi merupakan satu perjanjian internasional yang dimana dalam International Covenant on Civil and Political Rights itu kan berbicara soal bagaimana menjaga hak daripada masyarakat, menjaga demokrasi itu sendiri, yang dimana dia berbicara memang tidak secara eksplisit, tetapi semangat dari ICCPR itu untuk bagaimana menjaga dan merawat bagaimana partisipasi masyarakat langsung terhadap politik itu sendiri. Namun kemudian diratifikasikan di dalam undang-undang soal HAM di Undang-Undang nomor 12 tahun 2005 itu sendiri, bahwa itu sudah menjamin hak daripada rakyat dalam hal ini hak untuk memilih. Jadi mungkin secara normatif secara sistemnya memang tidak disebutkan secara eksplisit bahwa rakyat harus memilih langsung. Tetapi kita lihat dari tataran norma, apalagi kalau sudah bicara soal HAM, ini hak dasar masyarakat loh. Hak dasar masyarakat yang tidak boleh diamputasi. Nah, ketika pertimbangan ini keluar dan dijadikan satu wacana yang menjadi bola panas ini, harus dipertimbangkan. Urgensi apa? Urgensi apa sehingga sistem yang saat ini masyarakat langsung menentukan melalui kedaulatan yang dijamin itu, menentukan kepala daerahnya, toh harus dibuat menjadi melalui perwakilan. Tanda kutipnya begini, bahwa hari ini sistem sementara berupaya untuk merenggut hak dasar daripada masyarakat itu sendiri. Mungkin begitu. Jadi ini menarik Pak Renal bahwa bagaimana ada partisipasi publik. Mungkin sebelum kita bicara bagaimana dampaknya, dampak baik atau buruknya ke depan, mungkin kita tarik mundur sedikit terkait dengan sejarah demokrasi yang telah tadi awal disampaikan oleh Pak Renal, bahwa dalam sejarah demokrasi kita pemilu pilkada tertutup ini bukan hal yang baru. Nah, ketika dikembalikan kepada rezim itu pilkada tertutup, apa dampak yang secara langsung dialami oleh masyarakat. Sementara Pak Renal, dalam sistem negara kita, tadi kita sempat bicara juga dari sisi normatif,
bahwa ada ruang sebenarnya untuk mengotak-atik sistem di Indonesia. Iya, ini kan tidak baku sebenarnya sistemnya. Nah, artinya sejauh semuanya bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah ya. Sehingga mungkin kita bicara dampak terhadap masyarakatnya apa? Jika pemilihan itu dilakukan secara tertutup atau dalam tanda kutip dipilih oleh DPRD. Apa dampak? Baik, sekira dampak yang paling nyata adalah terhadap masyarakat itu kehilangan hak istimewanya yang diberikan oleh negara. Hak istimewa. Iya, hak istimewanya yang dimana dia berhak untuk memilih berdasarkan pilihannya dengan kualifikasi-kualifikasi yang dia tentukan. Di standar mana dia harus memilih pemimpin dan dengan pola pemimpin bagaimana yang dia suka untuk dia memilih. Itu salah satu hal yang paling mendasar menurut saya. Yang kemudian ketika diwakilkan, maka kedekatan antara masyarakat dengan pemimpin yang akan lahir itu sendiri menjadi gap. Karena apa? Dia tidak langsung berjumpa dengan pemimpin untuk saling memberikan pendapat mungkin berkaitan dengan perkembangan daerah selanjutnya mungkin, atau mengatur bagaimana ke depan jaminan kepada masyarakat. Kan tidak secara langsung karena sudah diwakilkan. Itu merupakan satu hak yang memang benar-benar diamputasi lah, kalau bahasa kasarnya dari saya itu diamputasi. Dan memang itu hak dasar masyarakat yang dampak langsung Ya. Tidak akan ada hubungan emosional, kedekatan, apalagi perhatian, kira-kira begitu ya. Apalagi dalam konteks filosofi terkait dengan pemimpin itu dalam sistem Indonesia memang pemimpin itu disebut pejabat. Namun dalam filosofinya kita sebut pemimpin sebagai pelayan. Nah, bagaimana dia mau melayani rakyat kalau dia tidak mengenal rakyatnya? Kira-kira begitu ya. Nah, itu salah satu dampak sebenarnya. Ada dampak lain misalnya Pak Renal, seperti informasi-informasi yang berkembang itu bahwa rakyat tidak lagi punya akses ke pemimpin daerah. Misalnya ada kesulitan, ada kemiskinan, atau ada kejanggalan dalam hal ini, misalnya akses pendidikan, kesehatan bermasalah ya, maka masyarakat tidak lagi punya akses langsung untuk memberitahukan atau mendesak pemimpinnya, kepala daerahnya untuk melakukan perbaikan. Karena sejatinya semua akan berpikir bahwa ini betul-betul masyarakat sudah diwakili, maka harus disampaikan kepada DPR untuk DPR menyampaikan langsung, kira-kira begitu. Nah, bagaimana Pak Renal dari sisi aktivis melihat bahwa hal ini, apakah ada konflik of interest, ada konflik kepentingan, atau bisa berjalan secara normal? Ya, baik. Kalau kita bicara kalau sudah sampai pada apakah akan terjadi konflik of interest atau bagaimana sistem itu akan berjalan dengan normal, tentunya kita pasti sudah bicara soal empiris di lapangannya seperti apa. Dan kalau kita mau lihat dari kacamata aktivis yang selama ini kita kawal, bahwa soal keterwakilan saja yang ada batasannya saja, sampai saat ini rakyat pun belum begitu puas dengan keterwakilan. Yang dimana lembaga legislatif ini sebagai keterwakilan dalam hal pengawasan, artinya pengambil kebijakan lah. Itu pun rakyat belum merasa puas soal pengambilan kebijakan. Nah, toh kalau ditambah lagi soal keterwakilan dalam menentukan kepala daerah, akan jauh lebih buruk kalau menurut saya. Karena kan kita melihat soal persentase keberhasilan dari legislatif itu sendiri. Sejauh mana dia sudah memuaskan hati rakyat. Sehingga hari ini dia mau diberikan, kalau saya katakan, bonus lagi untuk memilih. Mewakili rakyat untuk memilih. Nah, itu yang menjadi pertanyaan besar. Terus kemudian, ketika DPR yang memilih, apakah bisa dipastikan bahwa salah satu anggota dewan ini dia pilih paslon A, representasi suara rakyatnya sekian? Kan tidak ada kepastian karena secara tertutup. Masyarakat tidak punya partisipasi langsung dalam pemilihan tersebut. Nah, itu yang sangat dikhawatirkan soal keterwakilan ini. Mungkin begitu. Nah, kalau kita melihat Pak Renal, kita melihat kondisi sosial ya.
bahwa bukan bukan baru setelah wacana ini, tetapi dari masa ke masa, dari rezim ke rezim, seorang pemimpin itu tentu punya beban terhadap rakyatnya, Ya. punya tanggung jawab besar, apalagi untuk menjadi pemimpin benar-benar ditentukan oleh rakyat. Iya. Nah, jika hal ini terbalik, bukan lagi rakyat yang menentukan pejabat atau pemimpinnya, bagaimana konsekuensinya? Ya. Mungkin dari sisi aktivis dulu. Maka ketika apa namanya salah ambil kebijakan lah kalau kita bilang, menjadi seorang pemimpin terus mengambil satu kebijakan yang tidak memberikan kepuasan terhadap masyarakat, otomatis masyarakat juga ketika mau mengkritik pemimpin bisa berdalil bahwa saya dipilih oleh perwakilan, sampaikan ke perwakilan Anda. Ya. Nah, itu yang menjadi kekhawatiran terbesar. Artinya bahwa ketika perwakilan yang memilih, maka menjadi kepala daerah, dia hanya melihat kepentingan dari perwakilan itu tersebut. Dia tidak akan melihat langsung kepada masyarakat. Contohnya begini. Seperti apa? Ketika pemimpin itu terpilih melalui pemilihan melalui DPR. Nah, maka segala bentuk aspirasi, segala bentuk masukan dan lain sebagainya harus diwakilkan. Dan itu pemerintah tidak akan bisa melihat langsung di lapangan. Karena semua sudah serba keterwakilan. Kalau selama ini pemilihan secara langsung, saya memilih kepala daerah ini. Otomatis dari satu suara saya, Anda harus turun dan melihat kondisi yang terjadi di lapangan seperti apa. Apa yang kami masyarakat butuhkan. Nah, ketika keterwakilan, ini namanya memanjakan. Kalau saya bilang bahasa kasarnya, memanjakan pemimpin untuk mau melihat ke lapangan juga menggunakan keterwakilan ini. Karena dari pemilihan saja sudah keterwakilan. Nah, siapa bisa menjamin sampai kinerja dia langsung turun dan bertemu masyarakat? Sementara dia tidak tahu masyarakat mana yang memilih. Itu soal teknis di lapangan ya, Pak Renal. Saya mencoba untuk objektif dalam melihat bahwa sebenarnya kita tahu benar tugas dan fungsi DPR, di mana ada tanggung jawab yang diberikan kepada DPR untuk bagaimana menyerap aspirasi, melihat kepentingan rakyat, kemudian disampaikan kepada pemerintah. Nah, kita melihat bahwa secara sistem sebenarnya sudah baik. Iya. Sudah baik ketika rakyat tidak perlu khawatir. Ada wakil rakyat yang akan selalu ada di masyarakat. Namun yang menjadi ketakutan banyak pihak termasuk berbagai aktivis ialah soal kepentingan mana yang diperjuangkan. Iya. Yang kita khawatir adalah ketika pejabat daerah, kepala daerah dalam hal ini, tidak lagi berpikir soal apa kebutuhan rakyat, tetapi apa kebutuhan DPR. Iya. Misalnya, Bapak Ibu mau jalan-jalan kemana, mau bimtek kemana, itu yang ditanyakan. Bukan lagi tanya soal rakyat butuh apa di sana, betul, jalan ada rusak, atau misalnya akses pendidikannya lemah di sini. Tidak lagi berpikir seorang pejabat eksekutif nih, pemegang anggaran. Betul. Dia yang pegang anggaran dan akan eksekusi. Sementara dalam konteks keterwakilan, ya kalau memang sampai pejabat daerah hanya melihat soal bagaimana kebutuhan DPR, bagaimana kepentingan DPR, itu juga akan menjadi soal ke depan. Nah, terakhir Pak Renal, apa harapan dari Pak Renal untuk bagaimana sistem yang hari ini dipertahankan? Ya, baik. Tentunya saya secara pribadi juga saya melihat dari bagaimana alasan daripada pro wacana ini, dengan alasan bahwa efisiensi anggaran lah akan menimbulkan konflik sosial, biaya yang mahal dan lain sebagainya. Seharusnya kalau kita mau lihat secara kacamata ilmiah, yang salahnya bukan persoalan itu harus merubah sistem, tidak. Tetapi bagaimana regulasi itu diperketat. Contohnya, misalkan, kalau dikatakan bahwa biayanya mahal, ya silahkan bicarakan soal bagaimana batas penggunaan dana untuk kampanye, atau mungkin perketat lembaga pengawasan pemilu sehingga itu tidak terjadi. Jadi bukan rubah sistem dengan dalam hal ini merenggut hak rakyat, tidak. Bagaimana memperketat sistem itu sehingga memperbaiki hal-hal yang menjadi
ketakutan lah. Jadi, Nah ini juga menarik. Menariknya adalah alasan soal efisiensi atau soal keterbatasan anggaran. Kalau dari sisi objektif nih Pak Renal, bahwa masuk akal juga. Masuk akal karena apa? Karena pemerintah tidak lagi menanggung beban besar terhadap lembaga-lembaga penyelenggara. Kemudian mengurangi konflik pemilu. Tidak akan ada lagi konflik konflik sosial. konflik sosial, terus bukan hanya konflik sosial tetapi tidak akan ada pidana pemilu misalnya. Jadi konflik-konflik itu tentu membutuhkan anggaran, membutuhkan biaya, dan semuanya akan menjadi beban negara. Nah, bagaimana dari kacamata aktivis untuk setidaknya memberi argumentasi yang meminimalisir itu? Apakah sistem yang harus diperbaiki seperti apa? Sistem yang hari ini perlu diperbaharui atau diperbaiki seperti apa untuk mengurangi konflik-konflik itu? Oke, baik. Jadi kalau berkaitan dengan kekhawatiran yang berkaitan dengan pidana pemilu atau melanggar aturan pemilu dan lain sebagainya, saya rasa diperketat soal lembaga pengawasan pemilu itu tersendiri. Terus kemudian begini, kalau yang kita takutkan saat ini mungkin misalkan pengaduan ke MK berkaitan dengan money politik dan lain sebagainya, kita secara logika kita berpikir begini, apakah dengan pemilihan melalui DPR money politik itu akan hilang? Logikanya begini, bayar 30 orang lebih mudah daripada bayar 300.000 orang. Itu akan menjadi tawaran transaksi yang lebih luar biasa dan tertutup. Tidak ada pengawasan dari publik. Jadi ketika kalau itu yang kita takuti, seharusnya makanya saya bilang begini, bukan dirubah sistemnya, tetapi perketat regulasi dan lain sebagainya. Ini contohnya diagnosa satu persoalan tetapi memberikan obat yang tidak menyembuhkan. Memberikan obat yang penyakitnya akan tetap sama tetapi lebih tertutup. Jadi tidak ada satu jaminan bahwa pemilihan melalui DPR itu akan lebih transparan dan lain sebagainya, akan lebih melahirkan pemimpin yang lebih baik. Tidak. Berarti sederhananya wacana ini ibarat salah mendiagnosis begitu. Iya. Artinya persoalannya bukan rubah sistem pemilunya, tetapi perbaiki sistem pemilunya. Iya. Artinya begini. Dari wacana ini mendiagnosa soal persoalan-persoalan di lapangan. Benar, kita tahu itu menjadi masalah atau menjadi penyakit lah di lapangan. Tetapi dalam memberikan obat, bukan memberikan obat untuk sembuh, tetapi hanya memberikan obat untuk yang kita tidak tahu apakah ini dia akan keracunan atau memang dia akan sembuh begitu. Ada satu yang lebih menarik sebenarnya kalau kita melihat situasi bangsa ini setelah dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto, di mana sebelum-sebelumnya diisukan bahwa Presiden Prabowo Subianto adalah pelanggar HAM, kemudian dikait-kaitkan dengan mantan Presiden Soeharto. Nah, per hari ini kelihatannya ketika rezim Orde Baru ditumbangkan oleh semangat aktivis 98, ada 6 poin tuntutan, dan per hari ini rupanya 6 poin tuntutan itu sudah dikangkangi semua. Tinggal satu kalau tidak salah, itu tinggal amandemen Undang-Undang Dasar, itu yang belum. Karena terakhir di 98 kan ada amandemen. Nah, apakah ada kaitan bahwa yang paling menarik ada satu Pak Renal, supaya kita bisa dari sisi aktivis kita bisa melihat secara kasat mata atau kita bisa menilai bahwa ada keterkaitan. Dimana sebelum isu pilkada tertutup ini muncul, mantan Presiden Soeharto dijadikan sebagai tokoh pahlawan nasional. Sementara produk dari pilkada tertutup ini adalah produk rezim Soeharto. Nah, bagaimana dari sisi aktivis melihat itu? Ya, kalau kita melihat kembali soal ini, ya artinya kita tidak menjustifikasi bahwa siapa tidak baik dan siapa yang baik. Tetapi kalau kita mau lihat dari apa yang
sistem yang baik dan benar, terus kemudian kita mau melihat secara normatif, ya memang ini merupakan satu pelanggaran HAM. Artinya bahwa hak dasar yang seharusnya dimiliki oleh rakyat diamputasi dikarenakan harus merubah sistem yang demikian dengan alasan yang kurang memuaskan hati rakyat juga. Jadi untuk melihat sejauh mana kepemimpinan dan lain sebagainya, ya kita hanya sebatas melihat pada tataran regulasi, dan memang jelas kalau soal hak memilih itu memang hak dasar daripada masyarakat, itu kategorikan dalam HAM generasi pertama soal sipil dan politik itu. Terima kasih Pak Renal dengan penjelasan yang dari sisi normatifnya ada, empirisnya ada, apalagi yang berbicara ini adalah aktivis, sehingga pada kesempatan ini, ruang ini sebenarnya tidak bosan-bosan untuk kita berbicara lebih banyak. Agar apa? Agar untuk membangun edukasi kepada masyarakat, agar membangun kesadaran masyarakat untuk bagaimana melihat situasi sosial yang ada. Kira-kira begitu ya Pak Renal. Siap. Sehingga mungkin kita bisa berdiskusi lagi terkait dengan bagaimana melihat gerakan-gerakan dari Presiden Prabowo. Terkesan ini bukan asumsi pribadi, tapi sudah menyebar dan banyak aktivis yang berbicara seperti itu. Sehingga saya juga ingin meminta sedikit respon terkait itu, bahwa semenjak dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto, ada upaya-upaya untuk bagaimana melanggengkan kekuasaan, dengan salah satunya adalah isu pilkada tertutup ini. Itu banyak isu beredar bahwa ini sebenarnya upaya untuk bagaimana membangun sentralisasi kekuasaan dari pusat hingga daerah, dan itu per hari ini sudah bisa terlihat bagaimana kepala daerah begitu bergantung pada pemerintah pusat dengan efisiensi anggaran dan sebagainya. Ya tentu itu mengarahkan ke sana, sehingga bagaimana Pak Renal sendiri melihat itu? Apakah ini ada semacam upaya untuk mempertahankan kekuasaan atau melanggengkan kekuasaan dengan sistem pilkada tertutup ini, agar semua kepala daerah yang terpilih benar-benar ditentukan oleh elit-elit kekuasaan? Bahkan sebelumnya Pak Renal, sebelum Pak Renal memberi tanggapan terkait pertanyaan itu, kita bisa melihat situasi nyata di bangsa Indonesia, bahwa sekalipun pemilihannya langsung oleh masyarakat, tetapi memang ada kekuasaan, tangan-tangan kekuasaan di balik itu, di mana misalnya seorang kepala daerah ingin mencalonkan diri, maka dia harus pergi menyembah terhadap partai politik. Nah, bicara soal partai politik ini bicara terkait dengan struktur partai itu pusat dan daerah. Maka keputusan di daerah sekalipun tentu akan diputuskan oleh pusat. Nah, hal ini akan sangat menentukan ketika pilkadanya tertutup. Berarti keputusan bukan dari daerah, sudah pasti keputusannya adalah partai pusat. Ketua umum. Iya, ketua umum partai di pusat. Iya. Nah, bagaimana melihat persoalan itu? Ya, baik, terima kasih Pak Mel. Memang ini satu hal yang kita tidak bisa pungkiri soal ini, karena memang partai politik itu sebagai motor, sebagai motor untuk bagaimana Anda bisa dapat menduduki satu jabatan kekuasaan, misalnya kepala daerah atau mungkin legislatif. Nah, kalau kita bicara dalam konteks pilkada tertutup ini, maka kita bisa lihat lobby pasangan calon mana yang kuat dengan ketua umum di pusat, maka dialah yang akan terpilih. Ketika ada yang melawan, maka lu siap untuk digeser lah begitu dari partai. Nah, kita tahu soal partai ini kan dia punya aturan tersendiri, tidak bisa mengintervensi ketika dia menolak perintah dan lain sebagainya. Itu kan potensi untuk dia bisa ditendang begitu. Terus kemudian Pak Mel, berkaitan dengan ini satu yang menarik juga, oposisi akan mati. Partai oposisi akan mati. Karena apa?
ketika pemilihan lewat DPR, otomatis banyak partai koalisi nih untuk memenangkan satu pasangan calon. Dan ketika pasangan calon yang lain hanya memiliki koalisi yang sedikit, maka jangan harap untuk ke depan dia kebijakan-kebijakan atau mungkin suara yang dia sampaikan dapat diakomodir dalam pemerintahan selama 5 tahun itu. Mungkin saya melihat ini soal bagaimana mau menghilangkan kritik publik. Ini salah satu langkah menghilangkan kritik publik, karena melalui pemilihan, melalui DPR ini kita sudah tahu yang menentukan untuk you di daerah sini pilih sini, you daerah sini pilih yang mana. Nah, jadi komunikasi lintas partai itu yang akan jalan. Jadi sekarang money politiknya bukan hilang, tetapi money politiknya dibuat lebih tertutup. Siapa bilang kosnya akan lebih kecil? Tidak. Justru tawaran kepada partai itu akan menjadi besar. Karena daripada dia urus masyarakat, dia tinggal menelpon saja. Atau bertemu dengan ketua partai mungkin. Ya saya punya sekian. Arahkan untuk saya di daerah ini. Artinya semacam memindahkan uang dari rakyat ke tangan elit politik. Ya, itu benar. Hal itu sempat disampaikan juga oleh mana dia mengatakan bahwa kos politik itu akan tetap ada. Iya. Sehingga dia mencoba memberi sebuah gambaran. Ini kita diskusi ya Pak Renat. Dia mencoba memberi sebuah gambaran bahwa ketika pilkada langsung dengan anggaran yang begitu besar dari pemerintah ke masyarakat, kemudian terlepas dari yang itu yang formal ya, yang formal itu kan ada anggaran dari pemerintah untuk bagaimana menyelenggarakan pemilu, pilkada. Nah di situ tentu ada partisipasi, ada semacam rakyat juga menikmati itu. Ya misalnya UMKM juga bisa jalan dan sebagainya. Terus ketika pilkada ini tertutup, maka rakyat memang benar-benar menjadi penonton. Itu yang disampaikan. Dia didiskriminasi dari pesta yang selama ini dianggap ini hajatan yang paling istimewa oleh rakyat. Paling istimewa. Iya. Pesta politik yang selalu ditunggu-tunggu selama 5 tahun, tapi kali ini ada upaya untuk bagaimana rakyat itu jangan terlibat lagi, partisipasi publik itu ditekan. Ya. Ya makanya terjawablah yang tadi kita diskusikan bahwa ini uang di rakyat dalam hal money politik bukan dihapus, tetapi dipindahkan kepada ruang yang lebih tertutup. Dan kosnya tidak menjamin bahwa pemilihan tertutup kos politiknya akan kurang. Bisa jadi kosnya lebih besar melalui tawaran-tawaran antar elit. Dan sebenarnya negara tidak dirugikan dalam konteks money politik. Karena money politik bukan pakai anggaran negara. Maksudnya ini kita coba objektif nih Pak Renal. Siap. Misalnya saya calon kepala daerah, money politik di masyarakat itu kan pakai uang pribadi saya. Negara tidak merasa rugi. Lalu kenapa negara merasa dirugikan sekali untuk sampai merubah sistem? Kira-kira itu juga akan menjadi diskusi kita, Pak Renal. Luar biasa diskusi kita terkait dengan pilkada tertutup ini. Mungkin ada waktu dan kesempatan lain kita bisa berbicara lebih jauh, karena hari ini sudah menjadi perbincangan publik. Sekali lagi walaupun hanya wacana Pak Renal, tetapi menurut keyakinan saya 99% akan tereksekusi. Untuk itu apa yang mau disampaikan kepada masyarakat sebagai bentuk penegasan untuk membangun sebuah kekuatan penolakan Pak Renal? Ya. Baik, terkhususnya untuk masyarakat, bahwa kita harus pahami bahwa hari ini hak yang menjadi hak dasar kita, hak politik kita, yang sebenarnya menjadi esensi daripada demokrasi telah diamputasi. Bukan telah diamputasi, tapi sementara dalam upaya untuk diamputasi. Jadi patutlah kita, masyarakat, untuk bagaimana kita memperjuangkan hak kita. Jangan sampai kita mau hak kita sudah dibatasi, kita tidak bisa menentukan secara langsung kepala daerah kita, terus kemudian segala sesuatu yang dilakukan pemerintahan itu terhadap kita hanya merupakan keterwakilan. Kita tidak akan merasakan dampak secara langsung dari pemerintahan itu tersebut.
Mungkin begitu saja, Pamel. Baik, terima kasih Pak Renal. Terima kasih juga pemirsa. Jadi ini ajakan dari aktivis untuk bagaimana membangun kekuatan rakyat sehingga wacana-wacana yang berpotensi merugikan masyarakat, apalagi generasi masa depan, itu harus dihentikan. Mungkin malam hari ini diskusi kami sampai di sini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sekian dan terima kasih.